Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya di sini sebagai guru biologi di MA Al Intidom Parakan Salak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tutorial bagaimana cara membuat pupuk organik. Pertanian organik sudah lama dikenal oleh manusia, yakni sejak ilmu bercocok tanam diterapkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Pada saat itu semua dilakukan dengan cara yang tradisional dan menggunakan bahan-bahan yang alamiah. Namun sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan populasi manusia, maka kebutuhan pangan yang juga terus meningkat. Saat revolusi hijau, Indonesia yang memberikan hasil signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Penggunaan pupuk sintetis, penanaman varietas unggul berproduksi tinggi high yield variety, penggunaan pestisida intensifikasi lahan mengalami peningkatan. Namun dengan perkembangan zaman belakangan ini banyak ditemukan berbagai permasalahan akibat kesalahan manajemen di lahan pertanian, yaitu pencemaran oleh pupuk kimia dan pestisida kimia akibat pemakaian bahan-bahan tersebut secara berlebihan dan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan manusia akibat tercemarnya bahan-bahan sintetis tersebut. Teman-teman pelajar Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Teman-teman pelajar, pada kesempatan kali ini kita bukan hanya teori ya, pelajaran biologi itu kita sekarang langsung ke praktik. Bagaimana praktik tersebut menjadi wawasan ataupun ilmu teman-teman semua, karena mudah-mudahan suatu saat teman-teman pelajar ada yang bercita-cita menjadi petani milenial ya, yang mana petani milenial harus yang pertama diutamakan adalah pertumbuhan yang hijau di Indonesia. Kita sedikit menghindari pupuk-pupuk kimia yang dapat merugikan kita sendiri ya. Dalam istilah, mari kita kembali ke pupuk organik. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman pelajar semua di sini akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat pupuk organik cair. Adapun bahan-bahan yang teman-teman perlu persiapkan, yang pertama adalah EM4. Ini merupakan efektif mikroorganisme yang mengandung bakteri fermentasi dari senyawa organik tanah. Bakteri yang terdapat dalam pupuk cair yang pertama adalah bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces ya. Seperti teman-teman tahu bahwa bakteri itu ada dua jenis, dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah bakteri yang jahat dan bakteri yang baik. Kalau bakteri yang baik otomatis dia mendukung untuk kehidupan. Ini berisi bakteri-bakteri ya untuk lahan pertanian kita nanti. Ini bahan pertama. Dan bahan yang kedua adalah ini molase ataupun gula. Nah, berhubung di saya itu tidak ada molase ya, jadi saya menggunakan bahan yang memang mudah saya dapatkan, ataupun nanti teman-teman pun bisa menggunakan gula ini. Saya menggunakan gula merah di sini, teman-teman nanti bisa menggunakan gula putih ataupun gula merah. Ini bahan yang kedua. Dan bahan yang ketiga di sini adalah ada yang tahu? Nah, ini adalah air cucian beras ya. Nah, ini adalah air cucian beras. Teman-teman bisa menggunakannya. Ini banyak ditemukan di rumah teman-teman sekalian. Nah, ini berisi air beras. Selain ini teman-teman bisa menggunakan rebusan kentang, karena pada intinya adalah mengandung karbohidrat ya. Ini adalah air cucian beras. Juga ini adalah 3 bahan
bahan-bahan ini nanti kita sama-sama praktik ya, bagaimana kita meraciknya menjadi suatu pupuk organik cair. Nah, teman-teman pelajar, mari kita lanjut ke praktik meracik pupuk organik cair ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahan-bahan pertama adalah ini EM4, yang kedua adalah ini gula ataupun molase yang mengandung glukosa. Yang ketiga di sini ada air cucian beras. Nah, langkah yang pertama di sini teman-teman pelajar, gabungkan di sini gulanya ya. Ini gula merah ya. Ini fungsinya adalah untuk memberikan makanan si mikroorganisme yang terkandung di sini dan juga mengaktifkan ya. Karena teman-teman perlu ketahui, EM4 ini bakterinya dia masih tidur ya. Masih tidur dan perlu diaktifkan oleh gula ataupun molase ini. Pertama, teman-teman bisa mencampurkan molase ini langsung ke air cucian beras ini. Nah, ini dimasukkan semua ya. Ini saya takarannya benar ya. Ini teman-teman bisa menggunakan takaran 1118. Nah, di sini saya menggunakan takaran 1118. Ini molase atau gulanya sekitar 80 cc atau 80 ml. Ya baik, kita lanjut ya. Ini dicampurkan ke air cucian beras ini ya. Ini masih ada. Nah, setelah ini ya, nanti kita campurkan si EM4 ini ya. Ini takarannya sama dengan molase ya, dengan gula tersebut, yaitu sekitar 80 cc ya. Nah, kalau diakurasikan sekitar segini ya. Ini EM4 nya kita campurkan ke sini. Nah, setelah selesai kita tutup dulu, kita kocok-kocok dulu ya, supaya bahan-bahan yang ada di dalam ini larut dan tercampur ya. Nah, kalau sudah tercampur, kita gabungkan dengan alat ini. Ini saya menggunakan alat yang manual. Ini hasil dibuat oleh saya ya. Ini menggunakan selang. Ininya teman-teman bisa dilemnya supaya tidak keluar udara ya. Kenapa saya menggunakan ini tidak langsung ditutup seperti ini? Karena yang namanya bakteri itu nanti sifatnya menguap ya dengan jangka waktu tertentu. Karena nih teman-teman perlu ketahui nih, fermentasi pupuk cair ini teman-teman bisa dilakukan selama 5 hari fermentasinya. Itu minimal 5 hari ya, lebih bagusnya nanti selama 1 minggu ya. Ataupun berapa hari ya, di atas 5 hari. Ini minimal 5 hari ya. Kalau misalkan saya menggunakan seperti ini, ketika ditutup seperti ini, didiamkan sama 5 hari, mungkin ini kemungkinan akan meledak ya. Karena yang namanya bakteri itu tadi sifatnya menguap ya. Makanya saya merancang atau menggunakan alat seperti ini ya. Ini sudah saya beri lubang ya, supaya nanti si udara ataupun uapnya nanti keluar. Ini saya gabungkan ke sini ya teman-teman. Terus yang kedua di sini menggunakan botol yang kecil ini, sudah dikasih air ya, supaya nanti fungsinya adalah supaya udara keluar di sini ya, di botol yang kecil. Nah teman-teman, ini alatnya sudah selesai, ini pupuk organiknya sudah selesai. Kita hanya tinggal menunggu selama 5 hari nih, supaya bakteri yang ada di dalamnya itu berkembang lebih banyak, karena lebih banyak bakteri baik yang ada di sini nanti nanti lebih baik juga untuk tanaman dan untuk tanah yang akan kita tanami. Baik teman-teman pelajar Indonesia, tadi kita sudah melaksanakan praktik bagaimana cara membuat pupuk organik cair pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengajak pada teman-teman semua, para petani Indonesia, mari kita kembali lagi ke dulu, kembali ke pupuk organik untuk Indonesia yang maju, Indonesia yang subur, Indonesia yang hijau. Nah, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.